Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal unsa inna sa'yakum lasatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya, kepada para hadirin, marilah kita senantiasa mempertahankan sekaligus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Pesan Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Pesan Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah tegaskan kepada kita, laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah tegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia fi kabad, dalam keadaan susah payah. Di surat Al-Insyiqaq Allah juga tegaskan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqi. Wahai sekalian manusia, wahai manusia, sesungguhnya kamu di dunia ini kadihun, isinya adalah bekerja keras. Ila rabbika kadham famulaqi, sadar atau tidak disadari, mau atau tidak mau, kita pasti kembali kepada Allah. Hadirin, untuk menjelaskan bahwa hidup kita ini adalah fi kabad, Rasulullah pernah menggambar kotak, menggambar 4 persegi panjang. Kata Rasulullah, 4 persegi panjang ini adalah ajal manusia. Ini adalah ajal. Kita ini para hadirin dibatasi oleh ajal. Ajal itu adalah jatah. Allah berikan usia kepada Nabi Nuh 950 tahun lebih, tapi Allah berikan usia kepada Nabi Muhammad SAW 63 tahun. Kenapa Rasulullah tidak usah 950 tahun saja? Itulah ajal, itulah jatah. Meskipun kita punya konsep pola makan yang terbaik, pola fikir yang baik, dan beriman, tapi kalau berbicara ajal, kalau ajal sudah nyampe, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundurkan. Lalu Rasulullah berpesan pada kita, dalam proses menuju jatah ajal itu, Rasulullah menggambar garis-garis kecil berspasi. Itulah kata Rasulullah, inilah rintangan-rintangan. Manusia diciptakan di dunia ini fi kabad,
rintangan demi rintangan akan dilewatinya sampai mati. Permasalahan kesehatan muncul terus muncul, apalagi bertambah usia. Sembuh dari penyakit mata, muncul penyakit berikutnya, dan seterusnya. Dalam hidup ini kita menghadapi permasalahan keluarga kita juga demikian. Mulai dari pernikahan kita dihadapkan permasalahan. Kemudian disusul punya anak kecil, punya permasalahan. Ketika anak kita menginjak dewasa, punya permasalahan menyekolahkan anak. Ketika anak kita sudah lulus, punya permasalahan untuk menikahkan putra kita, terus tidak akan ada habisnya sampai dengan kita mati. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Pertanyaannya para hadirin, apakah dengan mati itu kita sudah selesai istirahat? Atau dengan mati itu akan muncul kabad berikutnya yang lebih dahsyat, yaitu di alam barzah dan nanti di akhirat. Kalau kita disuruh memilih, tentu sebagai orang beriman kita pilih mati adalah istirahat kita. Satu saat Rasulullah dilewati jenazah, Rasul mengomentarinya, mustarihun, istirahat, yang sudah tiba gilirannya jenazah itu istirahat. Dilewati lagi jenazah berikutnya, Rasul mengomentarinya, mustarahan minhu, telah tiba gilirannya yang lain istirahat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang Rasulullah maksudkan mustarih? Kalau yang mati tadi itu adalah orang yang beriman, maka kematian itu bagian dari istirahatnya dari segala kelelahan-kelelahan yang dilewati dalam hidup ini. Kelelahan mengantarkan putranya, kelelahan mencari nafkah, kelelahan membangun kesolehan, selesai dengan kematian itu istirahat. Tapi kalau yang mati tadi adalah orang yang jahat, tidak soleh, maka yang istirahat yang ditinggalkan. Yang mati akan menghadapi kabad berikutnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang harus kita tempuh ketika kita menginginkan bahwa kematian itu sebagai istirahat kita? Allah berfirman di surat 41 ayat 30, innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, orang yang mentauhidkan Allah, lisannya mentauhidkan Allah, hatinya mentauhidkan Allah, amalnya mengantarkan kepada mentauhidkan Allah. Summastaqamu, kemudian teguh dengan imannya, teguh dengan kesolehannya sampai mati. Mati ditutup dengan la ilaha illallah, lisan, hati dan amalnya. Terputuslah ketika mati, badannya terputus, tidak bisa bergerak lagi. Terputuslah karirnya, karir tidak akan dibawa. Terputuslah status sosialnya, terputuslah gelar akademisnya. Tapi begitu mati, terputus itu, Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Ruh ini akan dimuliakan oleh Allah, dibawa naik oleh malaikat ke langit sampai diinformasikan sampai ke langit 7. Qaddimuni, kata roh itu, segerakan aku, segerakan, minta supaya kiamat segera terjadi saat itu pula. Inilah yang mesti harus kita tempuh kalau kita pengen istirahat, adalah mati adalah istirahat kita. Bertahan, istiqomah, teguh dengan tauhid kita dan kesolehan kita. Hadirin sedang jumpa yang dimuliakan Allah. Allah berfirman di surat Al-Lail, wal laili idza yaksa wan nahari idza tajal wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasatta. Di ayat 1 sampai 4 Allah sebutkan 3 hal. Pertama, bersumpah dengan waktu.
Allah bersumpah dengan waktu siang dan malam. Yang kedua, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, Allah bersumpah dengan manusia. Manusia ciptakan laki dan perempuan. Waktu ada siang dan malam. Yang ketiga, inna sa'yakum lasatta. Sesungguhnya usaha kamu benar-benar berbeda-beda. Tiga hal ini menjadi hal penting harus kita perhatikan. Kesuksesan kita, keberhasilan manusia ditentukan bagaimana dia berusaha dalam hidup ini. Yang kedua, kesuksesan seseorang ditentukan bagaimana dia bisa mendisiplinkan waktu untuk beramal. Hadirin sedang jumpa yang dimuliakan oleh Allah, di Al-Quran banyak tersebar sumpah Allah terkait dengan waktu, kadang secara umum wal asri, kadang bersumpah dengan bagian waktu wadduha wal fajri wasubhi. Apa artinya ketika Allah bersumpah wadduha wasubhi wal fajri, pasti ada keistimewaan di waktu itu yang Allah jadikan sebagai sumpahnya. Yang kedua, Allah berfirman, Allah tegaskan bahwa inna sa'yakum lasatta. Sesungguhnya usaha kamu sangat berbeda-beda. Profesi kita dalam hidup ini mencari rezeki berbeda-beda. Tapi fahami nanti di akhirat hanya dua tempat kita, surga atau neraka. Ditentukan bagaimana kita menjalani profesi itu di jalan Allah atau menyimpang dari jalan Allah. Inna sa'yakum lasatta. Hadir kita di masjid ini pada Jumat ini sama hadir, tapi di hadapan Allah berbeda. Yang datang pertama berbeda dengan yang telat. Yang datang pertama beda dengan yang berikutnya, beda berikutnya. Belum lagi perbedaan itu ditentukan oleh ikhlas kita dalam hati kita. Inna sa'yakum lasatta. Hadirin, kami sering ingatkan kalau kita berbicara waktu sampai Allah jadikan sebagai sumpahnya. Rasulullah dikasih oleh Allah usia 63 tahun. Usia terindahnya, terbaiknya adalah 40 tahun sampai 63 tahun. Dari 40 tahun inilah start Rasulullah diangkat sebagai Nabi dan Rasul sampai 63 tahun. Sepertiga terakhir harus menjadi umur emas kita. Kalau kita berbicara 1 tahun 12 bulan Qamariyah, 4 bulan terakhir ada 2 bulan istimewa, Ramadan dan Zulhijjah. Kalau kita berbicara malam, sepertiga malam terakhir adalah waktu yang istimewa untuk sholat sunnah, qiyamul lail. Kalau kita berbicara pagi sampai dengan maghrib, maka asar sampai maghrib menjadi waktu istimewa, sepertiga terakhir. Hadirin sedang cuma yang dimuliakan oleh Allah. Sesudah Allah menjelaskan 3 perkara ini, kemudian Allah berikan konsep kepada kita. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang a'ta, hidupnya konsepnya memberi, umum, berikan harta kita ketika Allah anugerahkan harta pada kita di jalan Allah. Berikan tenaga kita kalau kita dikasih kekuatan fisik oleh Allah di jalan Allah fisabilillah. Kalau tidak mampu dengan kekuatan fisik, dengan harta, berikan ilmu kita fisabilillah. Kalau tidak mampu dengan ilmu kita, berikan doa kita di jalan Allah fisabilillah. Yang kedua, wasaddaqa wattaqa. Yang kedua, bertakwalah. Dan adapun orang yang memberi dan bertakwa, bertakwa dalam artian menjauhkan diri dari yang dilarang oleh Allah. Hadirin, pernah satu saat Rasulullah bercerita, ada orang yang sedang jual beli tanah. Lalu yang membeli tanah tersebut mendapatkan emas 1 guci.
khawatir kalau emas ini miliknya penjual yang lupa ditaruh di tanah itu, maka dia tidak mau ambil emas itu, dikembalikan kepada penjualnya. Lalu penjualnya tidak mau menerima emas tersebut karena dia merasa bahwa emas itu bukan milikku. Ketika penjual mendapatkan, maka itu miliknya penjual, milik yang membeli. Samanya apa tidak mau, maka datanglah kepada orang yang alim, dinasihati supaya dinikahkan dua anaknya, dan supaya diberikan harta itu kepada emas itu kepada anaknya, disedekahkan kepada anaknya. Inilah takwa. Ketika ada seorang pengembala kambing, lalu Abdullah ibnu Umar lewat. Kata Abdullah ibnu Umar, "Nak, kalau aku beli kambing ini satu, bolehkah kalau aku beli kambing ini satu saja?" Maka pengembala kambing itu mengatakan, "Itu bukan kambingku, itu adalah kambing majikanku." Kata Ibnu Umar, "Bukankah kambing ini sangat banyak? Bukankah kamu bisa bilang ke majikanmu bahwa satu kambingnya mati dimakan oleh serigala, atau satu kambingnya mati?" Apa kata anak para hadirin? Saya ini adalah kepercayaan Tuhan saya. Tapi kalau aku katakan itu kepada Tuhan saya, lalu di mana Allah? Itulah takwa. Ketika Abu Bakar As-Siddiq dikasih makan oleh seorang, dimakanlah makanan itu. Sesudah dimakan, lalu anak orang itu mengatakan, "Yang aku kasihkan tadi itu adalah hasil dari jual beli khamr." Bagaimana sikap Abu Bakar? Tangannya dimasukkan ke mulutnya, dimuntahkan seluruh isi dalam perutnya. Itulah takwa. Wa saddaqa bil husna. Hidup ini berikan harta kita, berikan tenaga kita, berikan ilmu kita, berikan doa kita, berikan perhatian kita, berikan kasih sayang kita, dan jauh yang dilarang oleh Allah. Wa saddaqa bil husna, yakini bahwa semua yang kita lakukan pasti dibalas oleh Allah nanti di akhirat. Fasanu yassiruhu lil yusra. Inilah para hadirin yang mengantarkan kita akan mendapatkan kemudahan dari Allah. Mudah dalam bisnis kita, mudah dalam membina keluarga kita, mudah dalam mendidik anak-anak kita. Inilah konsep yang datangnya dari Allah. Hadirin sedang cuma yang dimuliakan Allah. Terakhir, bagaimana kita memahami fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang itu kalau hidupnya benar-benar yakin dengan balasan Allah di akhirat, yaitu surga, pasti akan memunculkan akhlak yang tinggi, di antaranya dalam dermawan, suka memberi. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana saru mustatira wa yut'imuna at'ama ala hubbi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Diriwayatkan satu saat sahabat Ali diuji oleh Allah, putranya sakit keras. Sahabat Ali dan istrinya bernadar kepada Allah, kalau Allah memberikan kesembuhan kepada anaknya, maka sahabat Ali bersama istrinya puasa. Maka Allah berikan kesembuhan, maka berpuasalah sahabat Ali. Besok ketika dia puasa, ketika hendak berbuka, datanglah anak yatim, diberikan harta, diberikan makanan kepada anak yatim. Hari berikutnya puasa, lalu kemudian datanglah orang miskin, diberikanlah itu kepada orang miskin. Hari berikutnya puasa, lalu datanglah tawanan yang membutuhkan makan, diberikan itu dengan ikhlasnya. Ada orang yang bisa dermawan, ada orang yang dengan mudahnya memberikan apa yang dimilikinya di jalan Allah. Semuanya itu didasarkan yakinnya bahwa apa yang kita lakukan di dunia dibalas oleh Allah di akhirat. Inilah yang dimaksud di surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Seseorang itu ketika dia mendustakan, tidak yakin dengan akhirat, pasti akhlak sosialnya sangat buruk.
Ini yang dimaksud di surat Al-Maun, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Hadirin, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita bahwa kita bisa melewati hidup ini yang sesungguhnya hidup ini ujian, serentetan dari masalah, dan itu akan menjadi mudah kalau kita kembali kepada konsep yang Allah berikan pada kita. Hidup ini akan menjadi ditutup dengan istirahat ketika kita betul-betul bisa mempertahankan iman kita dan kembali kita kepada puncak iman kita. Apa yang Allah janjikan tidak mungkin diselisih oleh Allah. Allah pasti akan memenuhi janjinya. Bagi Allah menghancurkan langit dan bumi lebih mudah daripada Allah menyalahi janjinya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin, marilah pada waktu ini kita isi berdoa kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasul jamain. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna ala dzikrika syukrika husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sahhil umurana wa umur walidina wa umur jami'il muslimin al muslimat ma damatis samawati wal ard. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.